thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Kepada Bapak Ibu peserta seminar konservasi bangunan cagar budaya, pengenalan, penanganan, hingga analisis nilai ekonominya. Terima kasih sekali hari ini telah bergabung kepada kami. Perkenalkan, saya Dewi Amanda, pembukaan dan sambutan dari Ketua DPN Intakindo, Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono MT SHM. Lalu susunan acara selanjutnya kita masuk pada seminar sesi pertama dengan judul Pedoman dan Aturan BCB, materi oleh Bapak Satrio Suryo Herlambang, STM IAI, dengan moderator Ibu Asis Prof. Dr. Ing Putu Ayu P. Agustiananda, STMA. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang tetap akan dimoderatori oleh Ibu Putu Ayu. Kita akan masuk kepada sesi kedua dengan judul Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Susilo Jono dengan moderator Ibu Putu Ayu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selesai dengan sesi tanya-jawab, kita akan masuk pada materi ketiga dengan judul Konservasi Bangunan Cagar Budaya ditinjau dari sisi ekonomi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Amiluhur Suroso, MM, MSc, dengan moderator Ibu Putu Ayu. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Pembukaan dari Ketua DPN Intakindo kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono MT SHM Hum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta seminar daring pada hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Sekjen, Pak Dr. Sigit Anjar Susilo, yang selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Intakindo yang diselenggarakan oleh Intakindo. Terima kasih Pak Sekjen atas peran serta Bapak selalu mengikuti kegiatan semuanya ini. Yang kami hormati dan kami banggakan yaitu Bapak narasumber. Di sini ada Bapak Satrio Suryo STMUD, Tim Cagar Budaya dari DKI. Terima kasih atas peran serta Bapak dalam seminar ini. Narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Amiluhur Suroso, MM, MSc, di Ekonomi Kebudayaan. Terima kasih. Ternyata ekonomi itu ada budayanya. Nanti kami ingin mendengarkan juga. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Susilo Yono, Arsitek Pelestarian. Terima kasih. Tentunya Bapak nanti punya kewajiban untuk melestarikan kegiatan-kegiatan arsitek di seluruh Indonesia. Tidak lupa juga kami ucapkan yang baik hati, yaitu Ibu Moderator, Ibu Profesor Ing Ayu P. Agustiananda, STMA, dari Universitas Islam Indonesia, dan juga TACB Kota Surakarta. Terima kasih kehadiran Ibu bergabung dalam kegiatan seminar ini. Ibu dari Universitas Islam Jogja ini ya, UI Jogja ini ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Ayu karena pada hari ini Ibu telah akan memimpin sebagai moderator pada kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, saya secara umum sangat bangga sekali bisa kerjasama dengan Perhimpunan Alumni Arsitektur Trisakti tahun 1993, di mana kalau tidak salah ketuanya adalah Ketua NODKI. Assalamualaikum Gus. Juga Intakindo bekerja sama dengan Ikatan Alumni Jurusan Arsitektur Universitas Pancasila. Tentunya dari kegiatan ini kita semua
sama-sama berperan aktif dalam membangun infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan kaitannya arsitek yang ada hubungannya dengan konservasi bangunan cagar budaya. Hari ini telah diadakan seminar daring yaitu konservasi bangunan cagar budaya terkait dengan pengenalan, penanganan hingga analis nilai ekonominya. Tentunya ini sangat baik sekali untuk kita dengarkan, kita perhatikan, kita pelajari secara bersama-sama, karena tentunya saya sebagai orang teknik sipil sangat membutuhkan pengetahuan terkait dengan konsensus budaya, cagar budaya yang tentunya kaitannya dengan nilai ekonominya. Tentunya kalau kita berbicara dengan nilai ekonomi, kita lebih hati-hati kalau manakala nilai ekonominya terkait dengan pelaksanaan yang dengan keuangan negara, tentunya kita harus lebih waspada dan hati-hati. Demikian secara resmi seminar daring dengan judul konservasi cagar budaya resmi saya nyatakan kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kepada pembawa acara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono MT SHM yang telah memberikan sambutan dan membuka acara seminar konservasi bangunan cagar budaya, pengenalan, penanganan hingga analisis nilai ekonominya secara resmi. Selanjutnya kita masuk pada acara inti yang pertama, yaitu materi pertama yang berjudul Pedoman dan Aturan BCB dengan pemateri Bapak Satrio Suryo Herlambang STM MUT IAI dengan moderator Bu Asis Prof. Dr. Ing Putu Ayu P. Agustiananda STMA. Sebelumnya mungkin saya sedikit mengenalkan beliau. Beliau merupakan salah satu pengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai anggota TACB Kota Surakarta. Nah, kepada Ibu Nanda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amanda selaku MC, Bapak Ibu, saudara hadirin yang saya hormati. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Sekjen DPR Intakindo, kemudian pengurus Intakindo serta pengurus dan pejabat Intakindo, Illuminas Universitas Pancasila, Pilar Universitas Trisakti, perwakilan Debindo, yang atas kerjasamanya menyelenggarakan seminar daring pada hari ini. Jadi harapan agar kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat sejahtera dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seminar kali ini ditujukan bagi masyarakat umum yang berminat dalam pelestarian bangunan dan dikhususkan bagi para arsitek, dan bagaimana menghidupkan kembali bangunan tua yang memiliki nilai historik atau signifikansi kultural agar bisa menjadi lebih bermakna dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pelestarian bangunan-bangunan lama, termasuk bangunan cagar budaya, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Sesi pertama kita akan mendengarkan paparan tentang pedoman dan aturan bangunan cagar budaya oleh Bapak Satrio Herlambang, ST Sarjana Teknik, Master of Urban Design IAI, yaitu Pak Satrio adalah arsitek profesional yang aktif di IAI dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelestarian dan Pengkajian Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia. Dan kemudian salah satu proyeknya adalah renovasi Masjid Istiqlal Jakarta dari tahun 2018 sampai 2019. Beliau akan menjelaskan kerangka hukum pelestarian di Indonesia sampai dengan peraturan teknis terkait renovasi ataupun rehabilitasi bangunan lama. Demikian, saya persilakan Bapak Satrio untuk menyampaikan presentasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Presentasi terkait perizinan dan peraturan bangunan cagar budaya dalam merenovasi dan pemanfaatan bangunan cagar budaya. Ini gambaran umum, jadi dalam pelestarian cagar budaya itu ada landasan atau dasar hukumnya, ada perundangannya. Jadi kalau di DKI ini ada keputusan Gubernur Kepala Daerah Kota Jakarta nomor D/6098/D/33 tahun 1975 tentang penetapan daerah Menteng sebagai lingkungan pemugaran. Lalu ada keputusan Gubernur Jakarta nomor D/4099 tahun 1975 tentang penetapan daerah Kebayoran sebagai Kebayoran Baru sebagai lingkungan pemugaran. Lalu ada SK Gubernur nomor 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai bangunan cagar budaya. Lalu ada
Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu ada Perda nomor 9 tahun 1999 tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya. Lalu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Lalu ada Perda Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang. Lalu ada Perda Jakarta nomor 36 tahun. Lalu ada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota nomor 2209 tahun 2015 tentang penetapan gugusan Pulau Onras, Pulau Cipir, Pulau Kerawang, dan Pulau Bidadari di Kabupaten Jaya. Lalu yang terakhir ada Pergub nomor 146 tahun 2016 tentang penataan ruang kawasan Kebayoran Baru. Jadi semua itu ada dasar hukumnya terkait dengan BCB, Benda Cagar Budaya dan kawasan cagar budaya. Jadi kalau ada tindak pidana di situ. Jadi ini harus teman-teman arsitek yang profesi sebagai arsitek atau kontraktor harus berhati-hati dan melihat secara jeli dan seksama terkait bagaimana menggunakan bangunan cagar budaya tersebut. Lalu ini ada 5 kategori upaya menjaga bangunan cagar budaya kaitannya dengan Undang-Undang nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Yang pertama, tarian yang ditamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lalu pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Yang ketiga, revitalisasi. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Lalu yang keempat, adaptasi adalah upaya mengembangkan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dan melakukan 8 perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Jadi pemohon ini dalam syarat untuk mengajukan perizinan renovasi benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya yang harus digambarkan atau dibantu oleh konsultan arsitek yang ber-IPTBA. Nanti ada panduan bagaimana cara penggambarannya. Lalu permohonan ini dimasukkan ke bidang pelayanan administrasi, bisa melalui online maupun atau lewat loket. Nanti diverifikasi kelengkapan berkasnya. Kemudian bila berkasnya kurang akan dikembalikan kepada pemohon. Tapi kalau berkasnya cukup, ini akan dilanjutkan untuk penjadwalan sidang. Kemudian akan dibahas oleh tim sidang pemugaran, nanti arsiteknya dan pemohonnya diminta untuk memaparkan, mengikuti sidang. Nah, sidang ini ada batasannya maksimum 3 kali. 3 kali. Kalau misalnya perlu ada catatan atau perbaikan, arsitek yang diminta untuk memperbaiki. Jika sudah sesuai, maka lanjut akan dibuatkan BAP persetujuan teknis. Poin ini. Kemudian setelah BAP persetujuan teknis akan ada pembuatan draft surat rekomendasi oleh PKCB. Lalu selanjutnya tanda tangan gambar oleh Ketua TSP tim sidang pemugaran serta paraf surat dan gambar rekomendasi oleh PKCB. Kemudian selanjutnya tanda tangan surat dan gambar rekomendasi oleh Kadisbud, Kepala Dinas Kebudayaan. Nah, proses rekomendasi teknis BCB ini maksimum 25 hari kerja. Ini merupakan alur perizinan berdasarkan Perda 1 nomor 2014. Ya, apa saja yang di-highlight dalam pengajuan perizinan tersebut? Itu SOP manual. Ya, surat permohonan ini bisa ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada permohonan melalui online. Surat permohonannya dikirim melalui situs online. Ya, ini situs online-nya. Lalu jangka waktu sidang bangunan di kawasan pemugaran maksimal 2 kali pembahasan. Jika sidang pertama lulus, maka gambar desain bisa langsung ditandatangani oleh Ketua Tim Sidang Pemugaran. Lalu selanjutnya bangunan cagar budaya. Untuk bangunan cagar budaya maksimal 4 kali pembahasan. Jika sidang kedua lulus atau seterusnya, maka gambar desain bisa dilangsungkan ditandatangani oleh Ketua Tim Sidang Pemugaran. Lalu jangka waktu proses rekomendasi teknis bangunan di kawasan pemugaran maksimal 15 hari kerja. Lalu untuk bangunan cagar budaya maksimal 25 hari kerja.
Jika pemohon tidak dapat memberikan gambar perbaikan setelah 5 hari dari waktu yang ditentukan, maka pemohon akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan jika pemberitahuan terakhir dikirimkan dan setelah 5 hari tidak ditanggapi, maka diberikan surat pemberitahuan bahwa permohonan tersebut ditolak. Ini adalah contoh persyaratan kelengkapan pengajuan gambar perencanaan renovasi. Jadi harus melampirkan site plan, tidak menggunakan POP. Lalu ada gambar existing, juga tidak menggunakan POP. Ada foto-foto existing bangunan yang akan direnovasi, tidak menggunakan POP. Kondisi existingnya juga perlu ditampilkan. Lalu sejarah objeknya juga perlu diceritakan dan narasinya. Lalu yang keenam, identifikasi kerusakan, menggunakan POP, foto dan lokasi kerusakannya ada di mana, bisa dijelaskan dalam gambar. Lalu rencana pelestariannya seperti apa, yang ketujuh. Ini POP-nya kurang lebih di sampingnya seperti ini. Untuk kasus terkait Istiqlal, ini gambar side plan-nya, kurang lebih situasionalnya juga digambarkan, ini before after. Lalu gambar existing-nya juga ditampilkan, gambar existing kalau ini kaitannya dengan Masjid Istiqlal ya, ketika kami melaksanakan renovasi Masjid Istiqlal, kami sampaikan gambar existing-nya tersebut. Lalu kondisi existing-nya ditampilkan berupa foto-foto, apa saja permasalahannya juga diceritakan. Lalu sejarah objeknya juga diceritakan baik secara narasi maupun secara visual. Sejarah objeknya juga dijelaskan bagaimana prosesnya dahulu seperti apa. Lalu identifikasi kerusakan yang tadi saya sampaikan, jadi di mapping ada gambar teknis, lalu ada fotonya juga dilampirkan, di mana ada kerusakannya di titik-titik mana saja juga harus diidentifikasi secara jelas, sehingga renovasi itu juga dapat berjalan dengan baik. Rencana pelestarian seperti apa juga digambarkan, visualisasinya bagaimana. Ini. Lalu detail-detail gambarnya juga dijelaskan, ini terkait mihrab Masjid Istiqlal ya, waktu itu kami kembalikan dulu ke posisi mihrab awal, lalu diberikan tambahan ornamen yang reversible, ya ini sifatnya tempelan furniture, ya, jadi sewaktu-waktu bisa dilepas. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Ayu, saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih Pak Satrio atas paparannya mengenai aspek kerangka hukum serta aturan-aturan teknis untuk kemajuan proyek pembangunan bangunan lama termasuk cagar budaya. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana apakah yang menjadi landasan hukum pelestarian cagar budaya di Indonesia. Kemudian juga Pak Satrio telah menjelaskan urutan-urutan pengajuan teknis pelestarian cagar budaya. Mungkin alasan mengapanya urutan-urutan semacam itu, termasuk mengapa harus mencantumkan denah existing, gambar-gambar existing, kemudian yang merupakan hasil perekaman kondisi existing, akan kita bahas pada sesi berikutnya. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus virtual kepada Bapak Satrio Herlambang melalui reaction. Silakan di Zoom masing-masing. Terima kasih. Kemudian setelah ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Susilo Yono, seorang arsitek konservator senior dengan berderet pengalaman dalam pemugaran bangunan cagar budaya yang akan menjadi narasumber kita pada sesi ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan secara singkat biografi beliau, begitu. Jadi beliau pernah menerima penghargaan berbagai penghargaan terkait ketika mengikuti sayembara rencana lingkungan Pasar Baru di dekade 70-an begitu. Kemudian beliau juga pernah mengadakan pelatihan, berbagai seminar dan seterusnya begitu. Kemudian beliau pernah menjadi pegawai negeri sipil selain berprofesi sebagai arsitek, dan juga sebagai pengawas berbagai proyek milik Pemda. Beliau pernah menjadi pegawai negeri sipil Dinas Kebudayaan dan Permusiuman sampai tahun 2006 gitu. Kemudian beliau menjadi tenaga ahli di berbagai proyek perencanaan pemugaran dari bangunan-bangunan bersejarah begitu. Dan kemudian salah satunya adalah sebagai tenaga ahli perencanaan bangunan
Cagar Budaya Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai tahun 2016. Kemudian pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dan etika pelestarian yang perlu dijadikan pedoman bagi seorang arsitek maupun perencana untuk memperlakukan bangunan dari masa lalu, terutama yang dinilai sebagai cagar budaya atau warisan budaya, agar dapat memberikan manfaat bagi generasi masa kini dan juga masa depan tanpa mengurangi nilai-nilai atau signifikansi budaya yang dikandungnya. Untuk itu, akan Bapak Susiloyono untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ayu dan semua namun kali ini Pak Satrio sudah banyak sekali memberikan perencanaan terhadap masalah bangunan cagar budaya. Namun dalam hal ini kami akan memberikan sedikit pengalaman saja mengenai masalah bagaimana cara melakukan konservasi terhadap perencanaan sampai pembangunan. Jadi kira-kira begitu. Apa sih sebetulnya budaya dan lingkungan cagar budaya? Tentunya hari ini sudah kita ketahui semua, dalam sebuah kota itu selalu menyimpan segudang cerita sejak zaman yang digagas, kemudian didirikan, dibangun, karena kota selalu dinamis sepanjang waktu, sepanjang penduduk beraktivitas di dalamnya. Dan kemudian tentunya bangunan cagar budaya itu sebagai saksi sejarah perjalanan sebuah kota yang dapat ditemui di hampir seluruh Indonesia tentunya. Yang tentunya perlu dipelihara dengan baik, namun banyak juga yang terlantar dan rusak, walaupun bagaimana kondisinya, bangunan-bangunan tersebut turut membentuk wajah sebagai kota. Namun dalam hal ini Jakarta masih belum mempunyai, sebetulnya belum mempunyai, alangkah sayangnya kalau Jakarta nanti bisa memberikan sebuah wajah kota yang mempunyai identitas yang cukup baik. Kemudian upaya pengembangan kebudayaan melalui pelestarian karya-karya budaya yang bernilai tinggi menurut sudut pandang sejarah. Bangunan perlu dilestarikan sebagai bukti fisik berjalan sejarah, sekalipun materi belajar dalam berbagai cabang ilmu seperti antropologi, sejarah, arsitektur, dan seni pula dan lain-lain. Tentunya dalam hal ini bagaimana cara menentukan sebuah bangunan cagar budaya? Tentunya sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai masalah tolok ukur sebagai dasar, sebagai penentuan apakah itu adalah bangunan cagar budaya yang bisa dilindungi. Tentunya tolok ukur ini salah satunya lah tolok ukur nilai sejarah yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa perjuangan, kekokohan politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional atau di daerah pemerintah Indonesia. Tolok ukur kedua adalah dikaitkan dengan usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Tolok ukur ketiga adalah keaslian. Empat adalah tolok ukur keneran atau landmark, dikaitkan dengan keadaan sebuah bangunan tunggal, monumen atau benteng alam yang dijadikan simbol dan wakil dari suatu lingkungan sehingga merupakan tanda atau dengeran lingkungan tersebut. Kelima adalah tolok ukur arsitektur, dikaitkan dengan estetika dan rancangan yang menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 53 mengatakan bahwa sebuah konservasi cagar budaya dilakukan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi. Ini memang sangat penting sekali karena dalam melakukan cagar budaya harus ada melakukan studi sebelumnya. Dan kemudian kedua lah pelestarian harus bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli pelestarian yang memperhatikan etika pelestarian. Antara lain tentunya tenaga ahli yang dibutuhkan adalah tenaga ahli arsitek, pelestarian, kemudian arkeolog, kemudian tenaga ahli konservasi bahan dan bangunan. Tentunya dalam ini tidak lepas juga sebetulnya adalah tenaga teknis sipil maupun MA yang harus juga ikut serta dalam terhadap bangunan cagar budaya. Karena apa? Karena bangunan cagar budaya tentunya mempunyai teknis-teknis sipil yang tersendiri pada waktu zamannya. Kemudian tiga, cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukan pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Ini diperlukan karena mempunyai prinsip pelestarian atau kaidah konservasi, sedikit mungkin melakukan perubahan, sebanyak mungkin mempertahankan keaslian. Ketiga, tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Lanjut. Nah, di sini tadi saya mendengarkan bahwa
Pak Satrio tadi mengatakan bahwa sebetulnya bangunan cagar budaya itu ditentukan dengan tolak ukur. Pada waktu itu sebetulnya bahwa pada waktu itu masih ada klasifikasi bangunan A dan B dan C. Di saat ini bahwa kami masukkan di sini karena kami mengetahui bahwa ada dasar-dasar daripada klasifikasi A dan B, C itu adalah ada Perda 9 tahun 99 bahwa masih mengacu ke dalam golongan A, B dan C. Karena apa? Dalam melakukan konservasi ini diperlukan itu. Tentunya apabila Pak Satrio mengatakan tadi sudah tidak perlu mengatakan itu, tentunya harus kita kaji terlebih dahulu mengenai masalah tolak ukur. Tolak ukur itu sangat penting sekali untuk melakukan konservasi bangunan cagar budaya. Perda tahun 99 itu ada klasifikasi A dan B dan C. Sebetulnya pada tahun 1975 kita diberikan tugas kepada Pak Ali Sadikin untuk membuat suatu peta kawasan pemugaran sebetulnya Kota, Kebayoran dan Menteng. Ada klasifikasi golongan A, B dan C. Sebetulnya Pak Ali Sadikin mempunyai gagasan bahwa supaya kawasan-kawasan tersebut tidak cepat hilang begitu saja karena mempunyai tapak sejarah yang cukup baik. Namun dalam hal ini tentunya pemberian klasifikasi A dan B dan C itu tentunya ada dasarnya juga pada waktu itu. Pertama, kalau kelas A adalah mempunyai nilai sejarah maupun politis dan umur. Kemudian kelas B juga mempunyai umur, arsitektur, dan sejarah. Kelas C barangkali mungkin mempunyai sedikit mengacu kepada golongan A dan B yang masih bisa dikatakan bisa dipertahankan. Itu kira-kira hasil daripada pemanfaatan terhadap masalah golongan klasifikasi A dan B dan C. Karena dalam melaksanakan konservasi bangunan cagar budaya itu diperlukan itu. Karena di golongan A mengatakan bahwa bangunan dilarang dibongkar, diubah pada bagian utama bangunan cagar budaya. Kedua, apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sesuai dengan aslinya. Ketiga, pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama, sejenisnya atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada. Keempat, dalam upaya revitalisasi dimungkinkan dengan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana tata kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya. Kelima, di dalam persel atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama dengan ketentuan penambahan bangunannya hanya dapat dilakukan dengan di belakang atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dan kersani lingkungan. Ini ada sesuai dengan Perda 9 tahun 99. Golongan B, bangunan induk utama dilarang dibongkar dengan sengaja dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semua sesuai dengan aslinya. Perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan setara dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting. Dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan. Di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya tersebut dimungkinkan ada bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan dengan di belakang atau di samping bangunan cagar budaya. Kalau golongan C adalah perubahan bangunan dimungkinkan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan. Kedua, dalam ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitek bangunan di sekitarnya dalam keselarasan lingkungan. Keempat, penambahan bangunan dalam pelatakan atau persir dapat dilaksanakan di belakang atau di samping bangunan cagar budaya dalam keselarasan lingkungan. Fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota. Nah, kita sekarang memasuki bagaimana langkah-langkah metode konservasi terhadap pembangunan bangunan cagar budaya ini. Tentunya kita harus pertama kali kita harus melakukan inventarisasi dulu adalah
sejarahnya bangunan bagaimana, kemudian arsitekturnya bagaimana, dan budayanya bagaimana. Kemudian baru melangkah ke dalam survei awal. Survei awal kita melakukan penelitian terhadap bangunan-bangunan tersebut. Nah, ini sebetulnya adalah yang sudah kita lakukan di dalam konservasi bangunan cagar budaya, di mana pada waktu itu bangunan Museum Bahari terbakar 40% terbakar secara keseluruhan dari bangunan secara keseluruhan. Nah, di sini kita melakukan survei awal. Dari survei awal adalah melakukan penelitian kondisi existing yang ada. Kondisi existing yang ada tentunya kita lakukan secara hati-hati mengenai sudah terbakarnya terhadap bangunan cagar budaya ini. Karena bangunan yang sudah terbakar ini data-datanya banyak yang sudah hilang, sehingga kami perlukan penelitian sangat diperlukan sekali. Karena dalam hal melakukan ini, identifikasi daripada semua akses dari bangunan ini sendiri kita harus teliti semuanya, dari kayu, dari lantai, dari dinding, dari ornamen, dan semuanya kita harus teliti sebelum kita melakukan pekerjaan yang lebih lanjut. Nah, di sini tentunya kami juga memerlukan sekali terhadap masalah ketelitian terhadap konstruksi bangunan ini sendiri. Maka kita diperlukan ahli konstruksi teknik sipil lah kira-kira begitu, dan mekanikal yang ada di sini. Karena sangat diperlukan, karena bangunan ini adalah bangunan yang sangat dibangun abad 16 atau 17, kita lupa. Sehingga kita perlukan bahwa konstruksi ini tentunya berlainan dengan konstruksi yang baru, karena tidak ada besi, kemudian tidak ada semen pada waktu itu, dan kemudian yang lain-lainnya. Dan kemudian setelah kita melakukan identifikasi permasalahan kerusakan dengan teman-teman kita, yaitu seorang arkeolog, kita menentukan apa saja yang bisa dipertahankan dan mana yang tidak bisa dipertahankan. Tentunya dalam hal ini kita harus melakukan mapping sebenarnya, mapping secara keseluruhan mapping. Ini tadi itu sudah diberikan kode C1, itulah cara mapping sebetulnya, mapping. Di mana-mana pun ada mapping. Mappingnya adalah mapping kayu kerusakan, kemudian dinding yang rusak, kemudian elemen-elemen yang ada, karena elemen-elemen di sini sudah beberapa kali bangunan bahari ini sudah dilakukan renovasi, sehingga elemen-elemen ini secara keseluruhan pada waktu itu tidak ada yang sama, sehingga kita harus mencari bentuk-bentuk elemen yang asli yang mana kemudian menjadi acuan nanti akan dikembalikan seperti kondisi aslinya. Kemudian baru kita melakukan pendeteksian terhadap masalah dinding pun juga kita perlukan. Pendeteksian dinding, apakah dinding yang secara keseluruhan tadi diukur dengan kelembapan yang ada. Tentunya di daerah Museum Bahari ini sangat rawan sekali mengenai banjir, sehingga dinding ini banyak terjadi kerapuan, sehingga dinding tersebut setelah kami lakukan pendeteksian di sini berukuran 90, sehingga sangat basah sekali. Secara normal hanya 20, sehingga banyak sekali dinding-dinding di sini pada waktu itu adalah sangat lembab sekali, dan ini mempengaruhi kerusakan terhadap bangunan cagar budaya. Lanjut. Nah, setelah kami melakukan infiltrasi dan segala macam semua yang sudah kami deteksi, baru kita menggambarkan di dalam rancangan yang ada untuk menentukan apakah ini direnovasi, apakah ini direhabilitasi, apakah ini direkonstruksi sesuai dengan aturan dari konservasi yang ada. Namun dalam hal ini setelah kami lakukan penelitian bahwa perlu sekali rekonstruksi, artinya adalah membuat perkuatan terhadap dinding-dinding yang ada. Kemudian setelah dan kemudian dalam perencanaan ini kita harus melakukan pengukuran yang akurat, karena pintu, jendela maupun yang lain
kita harus ukur secara detail dan akurat karena ini diperlukan sekali untuk dikembalikan sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai dengan apa yang ada. Next. Nah, next. Nah, ini mungkin kami memberikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan konservasi di Lesumbari. Lanjut. Terus. Nah, ini tadi sebagai konservasi tentunya memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini adalah memberikan rekomendasi adalah rekonstruksi. Karena setelah kita teliti semua ada yang di sana, analisis bahwa pekerjaan konservasi ini ditentukan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah yaitu mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula dengan menggunakan bahan lama maupun yang baru. Sehingga ada bahan-bahan yang lama kita pakai bahan baru tetapi harus sejenis sesuai dengan aslinya. Artinya apabila di sana memakai kayu jati, kita juga harus mencari kayu jati namun baru. Namun dalam hal ini, dalam pelaksanaan pekerjaan ini, biarpun kondisi terbakar, kayu terbakar, tetap kita lakukan penelitian apakah yang terbakar ini juga masih bisa digunakan atau tidak. Karena kalau kebakar secara kurang lebih 80% tentunya tidak boleh digunakan lagi, tetapi kalau kebakar hanya sekitar 40% harus bisa kita gunakan lagi, dan dengan metode-metode pekerjaan konservasi yang bisa dilakukan. Nah, ini kami akan memberikan sedikit video yang pernah kita lakukan adalah bangunan di Gedung Gasaat. Adalah video yang secara singkat saja. Silakan, supaya bisa terlihat. Ada bunyi. Musiknya hilang. Mohon bisa diperbesar, Mbak Jelita. Suaranya tidak terdengar, narasinya. Ya, tidak ada narasi, mungkin saya tidak berikan ada narasi saja. Oh baik Pak, silakan Pak. Di sini kita melakukan penelitian terhadap struktur terhadap bangunan ini sendiri. Kita lakukan sejauh mana fondasi itu dibangun pada waktu itu. Ini merah dan kemudian campur putih dan semen hanya sedikit saja. Pada waktu itu kita meneliti ini bangunan ini hanya digunakan dengan pasir, semen merah dan kapur putih, dan kami sudah teliti di konservasi Borobudur. Nah, inilah batu bata yang kita tambahkan. Ini kondisi daripada bangunan itu sendiri, bahwa dinding-dindingnya sudah rapuh karena atapnya sudah tidak ada lagi. Ini kita berdiskusi. Nah, ini juga merupakan rekonstruksi. Kita melakukan perkuatan dengan memakai baja perkuatan. Nah, ini sudah kita pasang perkuatan baja ini untuk mendukung dari kerobohan daripada bangunan tersebut. Karena bangunan ini pada waktu kita lakukan konservasi sudah tidak ada atapnya, sehingga lantai per lantai sudah basah semua, sehingga lantai ini sudah berbahaya kalau kita gunakan gunakan. Nah, kemudian kita lakukan rekonstruksi dengan perkuatan batu baja, dengan baja tersebut. Nah, ini kelihatan sekali bahwa bangunan tanpa atap memang dulunya tidak ada atapnya roboh. Semua dinding kita kupas semuanya untuk diganti dengan plester yang baru. Kemudian atapnya kita gunakan dengan konstruksi baja juga, karena kalau kita menggunakan kondisi kayu, kita tidak menemukan kayu apa yang digunakan pada waktu itu. Sehingga kami memberanikan diri untuk membuat konstruksi pakai baja dengan atap sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, ini adalah memperkuat dasar lantai yang sudah rapuh untuk menutup sebetulnya semua
besi sudah terlihat semua di sana, kemudian kita berikan kekuatan lagi dengan plesteran yang kita buat. Plesteran ini adalah Pak memakai produk propan sebetulnya, yang sekarang sudah ada di pasaran. Memang paling tidak umurnya tidak kurang dari 75 tahun. Nah, ini sudah jadi, semuanya sudah jadi, dan kemudian semua apa yang kita lakukan sampai saat sekarang, bangunan ini memang belum bisa dimanfaatkan karena yang mempunyai gedung ini belum memerlukan bagaimana menjadi penempatan yang lebih baik dan bermanfaat di Kota Tua ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya yang amat menarik dari Bapak Susilo Yono, Bapak Insinyur Susilo Yono. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan, izinkan saya juga menambahkan bahwa memang sekarang untuk menggantikan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 92, kemudian ada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, begitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan golongan-golongan yang sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kategori golongan bangunan untuk dipugar, begitu, berdasarkan undang-undang yang lama, begitu ya Bapak ya. Tapi kemudian Bapak Susilo Yono juga menyampaikan bahwa sebenarnya peraturan di bawah perundang-undangan itu diperlukan untuk mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, gitu. Mungkin saya tambahkan bahwa tanpa seperti yang ada di Kota Bandung maupun Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, memang ada peraturan daerah, begitu, yang kemudian menjelaskan atau menetapkan sejumlah golongan-golongan bangunan, begitu, dalam pelestariannya, begitu ya. Seperti di Kota Bandung, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, itu ada golongan A, B, dan C. Kembali saya dikoreksi apabila saya salah, begitu. Jadi memang ini yang diperlukan untuk sebelum menentukan tindakan pemugaran yang tepat bagi bangunan cagar budaya atau warisan budaya tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, meriah secara virtual kepada Bapak Insinyur Susilo Yono atas paparan dan presentasinya. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Susilo Yono. Semoga berkenan apabila diundang untuk lain waktu. Yang terakhir pembicara kita Dr. Insinyur Amiluhur Suroso, MSc, merupakan koordinator tenaga ahli nasional untuk pengelolaan situs warisan dunia yang dimiliki Indonesia. Beliau akan menyampaikan konservasi bangunan cagar budaya. Beliau juga akan melihat paradigma pelestarian yang bukan hanya terbatas pada warisan budaya benda atau tangible cultural heritage, tapi juga warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage, serta saujana. Gitu ya, nanti saujana atau yang dikenal sebagai dengan istilah cultural landscape diperkenalkan oleh UNESCO World Heritage Committee. Saya sampaikan sedikit lagi mengenai biodata beliau. Pak Amiluhur Suroso juga merupakan kepala tim dan konsultan ahli untuk pengaturan kawasan strategis nasional warisan dunia. Fokus pekerjaan beliau adalah pengelolaan saujana, kompleks Candi Prambanan dan situs manusia purba di Sangiran. Beliau adalah anggota Sarjana Ekonomi Indonesia, ISE, juga Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, IAAI. Kemudian saat ini beliau merupakan pengajar di STIPRAM, kemudian dosen luar biasa di Magister MKP Visipol UGM, kemudian bidang yang beliau tekuni, ekonomi kebudayaan dan ekonomi lingkungan. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Pak Amiluhur untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Baik, Bapak dan Ibu, supaya tidak panjang lebar, paparan saya ini sifatnya sebenarnya hanya sharing saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan banyak hal yang sangat luar biasa pada pekerjaan cagar budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang bendawi begitu. Ya saya cerita begitu, nanti mungkin kita akan banyak berdiskusi tentang hal itu. Tapi mohon dipahami bahwa yang saya sampaikan yang
judul saya ini monumen, itu bukan berarti monumen hanya sekedar monumen yang tegak berdiri di tengah jalan atau yang lain sebagainya, bukan. Maksud saya adalah monumen itu adalah bagian dari karya manusia yang bisa kita nikmati bersama dan sekarang diwariskan lintas generasi gitu ya kira-kira. Baik, yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini sudah melampaui batas pelestarian. Kita ke arah tahap yang lebih lanjut, yang tadi sudah pelestarian sudah dibahas oleh Bapak Susilo Yono dan sebelumnya. Maka ini kita bicara tentang pemanfaatan dan pengembangan. Ya, kita bicara tentang semesta yang luas gitu ya. Tidak hanya kultur saja yang dibicarakan, tidak hanya fisik, tidak hanya yang lain-lainnya, ya, tetapi ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan saujana. Ya, dalam bahasa asing itu cultural landscape gitu. Kalau saujana ini kan diambil dari bahasa Melayu Minang gitu ya, sejauh-jauh mata memandang gitu. Sama dengan cultural landscape, ini gabungan antara kultur ya dan landscape gitu ya, kebudayaan dan fisik gitu. Nah, tetapi di sini kita perlu melihat bahwa dua hal yang berikut ini tangible dan yang lainnya adalah intangible. Nah, ini bersatu dalam ruang dan waktu yang sama. Kita juga bicara dalam kalam waktu, ya, kita ada di sebelah yang paling kanan. Kita tidak bicara tentang perilaku, juga tidak berbicara tentang sikap, karena ya, dua hal yang itu mungkin sudah agak kita tinggalkan, tapi kita bicara budaya.